Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari dengan kerendahan hati, dengan penuh sukacita, kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur bahwa dalam segala keadaan kasih-Mu sungguh sempurna. Tuhan menopang kami, Tuhan menolong kami menikmati hari yang baru. Terima kasih dalam istirahat kami, Tuhan memulihkan kami. Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kami. Bapa, pagi ini kami memerlukan firman-Mu yang menolong kami memberikan kekuatan. Firman-Mu yang memberikan penghiburan, firman-Mu yang memberikan tuntunan. Berkatilah hamba-Mu ini, berkatilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di tempat masing-masing kami akan belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan yang akan menolong kita. Kita akan bersama-sama belajar dari Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita. Bapak Ibu silahkan memperhatikan dalam Alkitab masing-masing, dibuka, dipersiapkan Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu dengan kekuatan. Nyaringkanlah, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan dan lengannya berkuasa. Lihat, upahnya ada bersamanya dan ganjarannya ada di hadapannya. Seperti gembala ia menggembalakan kawanannya, dan dengan lengannya ia mengumpulkan anak-anak domba. Ia menggendong mereka di dadanya dan menuntun induk-induk domba dengan lemah lembut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk hidup. Lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Allahmu. Bagian ini merupakan kalimat penghiburan yang Tuhan sampaikan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya, agar umat Allah yang di dalam penderitaan, di dalam tekanan musuh, di dalam pembuangan, dalam pendisiplinan Allah melihat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya dan Bapak, Ibu, Saudara sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, telah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, telah merasakan bagaimana Kristus mati untuk kita, Kristus memberikan pengampunan, Kristus memberikan Roh Kudus-Nya yang menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi penuntun dalam hidup kita. Hari ini kita diingatkan kembali dengan tema ini, dengan kalimat ini. Lihat, itu Allahmu. Sebagai orang-orang yang sudah melihat karya Tuhan dalam hidup pribadi kita, kita diingatkan untuk melihat Allah kembali, melihat Allah yang mengasihi kita. Kalimat ini diawali dengan seruan sebagai umat Tuhan, orang yang mengenal Allah, orang yang merasakan kebaikan Tuhan itu diingatkan untuk menjadi kabar baik. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu dengan kekuatan. Nyaringkanlah, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda. Bapak, Ibu, Saudara, lihat, itu Allahmu. Itu bukan hanya untuk saya dan Bapak, Ibu, Saudara, tapi kalimat ini juga seruan untuk bangsa Indonesia saat ini. Seruan untuk bangsa kita.
seruan untuk saudara-saudara di sekitar kita. Apa yang terjadi hari-hari ini dalam situasi yang sebenarnya tidak aman-aman saja, tidak baik-baik saja. Kita sebagai orang percaya yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, sudah merasakan pertolongan Tuhan, kita diingatkan untuk menjadi pembawa kabar baik. Hai pembawa kabar baik, hai pembawa kabar baik, itu disebutkan 2 kali. Mengingatkan status kita sebagai orang yang telah melihat kebaikan Tuhan. Yang harus kita lakukan hari ini adalah menyatakan kabar baik. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah pembawa kabar baik. Kita sebagai orang tua adalah pembawa kabar baik. Di beberapa tempat hari ini mungkin ada berita tentang demonstrasi, tentang unjuk rasa. Bapak Ibu Saudara, ada sudah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kita lihat itu membuat hati kita menyedihkan. Bagaimana pengrusakan terjadi di sini sana. Hari ini kita diingatkan, lihat itu Allahmu. Situasi ini sedang tidak baik-baik saja, tapi kita adalah pembawa kabar baik. Apa yang kita harus sampaikan? Lihat itu Allahmu. Dia datang untuk memberi penghiburan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama menjadi pembawa kabar baik. Beritakan adanya pengharapan, beritakan kabar baik itu bagi bangsa kita, bagi rekan-rekan kita melalui media sosial yang ada pada kita. Ingat, kita pembawa kabar baik, bukan pembawa kabar buruk. Kita bukan pemberita ketakutan, tapi kita pembawa berita kebenaran. Bapak Ibu, jika kita punya anak, hari-hari ini di Surabaya dan beberapa sekolah di Sidoarjo itu dilakukan secara daring, dalam jaringan, secara online di rumah masing-masing. Mari hari ini kita ingatkan anak-anak kita, mari kita sampaikan kepada mereka kabar baik. Situasinya sekarang memang sedang tidak baik-baik saja nak, tetapi lihat ada Tuhan yang bersama dengan kita. Teguhkan, kuatkan hati anak-anak kita, katakan jangan takut. Katakan kepada mereka ada Tuhan bersama dengan kita. Ayo kita berdoa. Dulu bangsa Israel ditolong oleh Tuhan, dulu umat Tuhan dalam kesulitan dilepaskan juga oleh Tuhan. Hari-hari ini ayo mari kita berdoa untuk bangsa kita. Lihat Allah kita datang, lihat kita punya Allah yang ada bersama dengan kita. Mari kita menjadi kabar baik. Kabar baik untuk anak-anak kita. Tenangkan mereka. Kabar baik untuk tetangga-tetangga kita. Kabar baik untuk teman-teman kita. Sebutan Tuhan, panggilan Tuhan untuk kita hari ini. Hai pembawa kabar baik, naiklah ke gunung, nyaringkanlah suaramu dengan kekuatan. Nyaringkanlah, jangan takut. Jangan takut, ungkapan untuk menenangkan bahwa di tengah pergumulan dan tantangan situasi bangsa yang tidak mudah, lihat itu Allahmu. Bapak Ibu Saudara, lihat itu Allahmu, mengingatkan kita akan tugas panggilan untuk menjadi pembawa kabar baik. Bapak Ibu, stop menyambungkan berita yang kita tidak tahu dengan jelas sumbernya. Bagian kita adalah memberitakan kabar baik. Bapak Ibu bisa mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan yang menenangkan, yang meneduhkan. Sharingkan itu di tengah hingar-bingar berita yang menakutkan, berita yang buruk. Mari sebagai anak-anak Tuhan yang kita sharingkan adalah adanya belas kasihan Tuhan, adanya kehadiran Tuhan. Mari kita bersama-sama mengingat dengan melihat Allah. Kita diingatkan akan tugas panggilan kita untuk menjadi pembawa kabar baik. Apa isi berita baiknya? Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat yang 10 katakan, lihat itu Tuhan Allah datang dengan kekuatan, dengan lengannya yang berkuasa. Lihat, ada ganjarannya, ada upahnya untuk orang-orang. Semuanya sudah tersedia di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-11 dikatakan, seperti gembala ia menggembalakan kawanannya dan dengan lengannya ia mengumpulkan anak-anak domba, ia menggendong mereka di dadanya.
Fokus berita kabar baik adalah Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kita beritakan, apa yang harus kita sampaikan, yaitu Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Dalam ayat 10 dikatakan Tuhan yang datang dengan kekuatannya, Dia Allah yang berkuasa. Dia yang memberikan upah, Dia yang memberikan ganjaran bagi orang-orang yang hidup di hadapannya. Untuk mengingatkan dan menjaga bagaimana kita harus bersikap, bahwa segala sikap kita ada upahnya, segala sikap kita ada ganjarannya. Beritakan kabar baik saat kita berharap kepada Allah, ada upahnya. Saat kita berharap kepada Tuhan, ada ganjaran yang disiapkannya. Dan Dia datang seperti gembala yang menuntun, seperti gembala yang menggendong mereka di dadanya. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah yang demikian luar biasa, inilah yang harus kita bagikan. Ini yang harus kita beritakan, ini yang harus kita serukan. Ada Tuhan yang akan menggembalakan kita. Ada Tuhan yang menolong kita. Di tengah situasi yang sulit ini, sekali lagi kita diingatkan, lihat itu Allahmu. Ia seperti gembala yang menggembalakan, Dia yang menggendong, dan Dia yang menuntun. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat Tuhan Allah yang telah mengasihi kita. Dan dengan melihatnya, kita mengingat tugas panggilan kita untuk menjadi pemberita kabar baik. Dan dengan melihat Allah mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita mengingat bagaimana Dia berkuasa, bagaimana Dia menyiapkan ganjaran dan upah bagi orang-orang yang ada di hadapannya, dan Dia datang seperti gembala yang menggembalakan kita. Kabar baik yang meneduhkan. Hari ini mari kita sharingkan, hari ini mari kita bagikan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau Allah yang mengasihi bangsa Israel, mengasihi umat milik kepunyaan-Mu. Engkau juga mengasihi Indonesia hari-hari ini. Dalam situasi yang tidak mudah, dalam situasi yang gelap, kami memohon di dalam nama Yesus, nyatakanlah belas kasihan-Mu. Kami percaya Engkau Allah ada untuk bangsa ini. Kami percaya Engkau Allah berkuasa atas bangsa ini. Dan dengan kekuatan-Mu Engkau akan menggembalakan kami. Engkau akan menggendong kami dan menuntun kami, memulihkan kami, membawa kami menikmati berkat-berkat Allah. Kami berdoa, nyatakanlah damai sejahtera-Mu, nyatakanlah pertolongan-Mu agar keamanan terjadi di bangsa ini. Demonstrasi di mana-mana tempat yang direncanakan hari ini, Tuhan berdaulat dengan tangan-Mu, dengan lengan-Mu. Engkau pegang setiap mereka agar yang terjadi adalah aksi damai. Tuhan, kami mohon Tuhan mengasihi dan memberkati bangsa ini. Kami memohon Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan, memberkati setiap kami dalam aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.